Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan yang luar biasa karena kita sudah mendapatkan berkat perlindungan yang melimpah dari Tuhan selama 1 minggu ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Tirza. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mulai ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang menyertai Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau berikan berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang jam berapa sih? Ada yang tahu nggak? Oh, jam 7 lebih sedikit ya. Nah, setiap jam 7 pagi adalah waktunya bagi kita untuk beribadah bersama ya, beribadah secara online nih masihan. Tapi sebentar lagi semoga ya kita bisa beribadah secara offline. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengajak adik-adik semua untuk mengingat bahwa setiap minggu pagi adalah waktunya untuk beribadah. Bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembayang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Ingat ya, jangan terlambat untuk beribadah. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembayang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Adik-adik, sekarang sudah masuk bulan Desember ya. Nah, setiap bulan Desember kita merayakan kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersuka cita bukan karena baju baru, bukan karena kado-kado yang mungkin akan kita terima ya, tapi kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua dan menebus dosa manusia. Tepuk tangannya ya, kita puji Tuhan bersama. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak,
kakak berikan senyum manismu. Pada teman-teman sambut Yesus datang ke dunia. Bukan karena baju baru, ku bersuka cita bukan karena kado bagus. Ku memuji Tuhan tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman sambut Yesus datang ke dunia. Bukan karena baju baru, ku bersuka cita bukan karena kado bagus. Ku memuji Tuhan tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman sambut Yesus datang ke dunia. Bukan karena baju baru, ku bersuka cita bukan karena kado bagus. Memuji Tuhan tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak arti kata Immanuel? Tahu nggak? Di kitab Matius dijelaskan bahwa Maria akan mengandung dan ia akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Sekarang selamanya sampai kapanpun Tuhan pasti akan selalu beserta kita ya. Dia akan selalu beserta dengan adik-adik semua. Namanya Immanuel, lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel, lahir ke dunia jadi manusia. Shalalalalalalalala, indahnya hari Natal. Nyanyikan bersama dari awal ya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel, telah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel, lahir ke dunia jadi manusia. Shalalalalalalalala, indahnya hari Natal.
Shalalalalalalalala, sambutlah Sang Raja. Shalalalalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja, segala Raja. Sukacita ya adik-adik semua, karena kita menyambut Tuhan Yesus yang telah lahir. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Shalalalalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalalalalala, sambutlah Sang Raja. Shalalalalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja, segala Raja. Shalalalalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalalalalala, sambutlah Sang Raja. Shalalalalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja, segala Raja. Menyambut Yesus Raja, segala Raja. Menyambut Yesus Raja, segala Raja. Kita sudah memuji Tuhan ya, dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu baik gak adik-adik? Baik ya, sekarang dan sampai selamanya tuh Tuhan Yesus selalu baik. Dia akan selalu mendengarkan adik-adik, dia akan selalu menjaga adik-adik sampai kapanpun. Setiap hari Tuhan Yesus akan selalu baik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sehingga adik-adik bisa ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita mau mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya padanya. Selalu ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan sekali lagi, dan adik-adik sikap doa yang baik ya. Kita akan menyanyikan lagu sekaligus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku.
Setiap hari Engkau baik, terima kasih Bapakku. Kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kak Naftali. Mari semua adik-adik kita berdoa untuk memulai firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan hingga sampai hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi firman yang kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan dan akhirnya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak melalui sebuah drama. Masih ingat kan kisah minggu lalu? Tentang Zakaria yang dihampiri malaikat Tuhan dan diberitahu bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Zakaria tidak percaya dan dibuat menjadi bisu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk duduk yang baik dan kita simak bersama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu, ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada usianya yang sudah tua, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dahulu disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Setelah Maria mendapat kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, maka berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian tiba saatnya bagi Elizabeth untuk melahirkan, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta saudara-saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, tetapi Elizabeth berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Tidak ada di antara saudara-saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan dapat berbicara kembali, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu tersebar ke seluruh pegunungan Yudea, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Wow, luar biasa ya adik-adik. Maria begitu taat akan perintah Tuhan. Maria mengucap syukur dan berbahagia serta menyerahkan hidupnya sesuai kehendak Allah. Maria mengandung oleh Roh Kudus dan bayi itu diberi nama siapa hayo? Betul, namanya Yesus. Yesus juga disebut sebagai Immanuel yang memiliki arti Allah menyertai kita. Elizabeth sebagai saudaranya ikut terberkati. Yohanes yang dilahirkan oleh Elizabeth inilah yang disebut Yohanes Pembaptis dan kemudian akan membaptis Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama dan ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.